Kembali lagi di cerita mistis. Kali ini saya akan membagikan cerita misteri kematian dan konflik dengan dunia hitam. Ya, sebelum ke ceritanya, dukung channel kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Sebelum ke ceritanya, jangan lupa membuat kopi atau cemilan buat menemani cerita ini ya. Malam yang sunyi, apalagi pekat yang menyelimuti rumah keluarga Suryati. Dengan aura sedih, apalagi gentayangan, tiada lagi tawa dan canda di rumah itu. Hanya kesunyian yang menusuk kalbu. Sejak sang kepala keluarga Budi Suryati menghembuskan nafas terakhirnya secara tiba-tiba. Semula, mereka mengira Budi ini meninggal karena serangan jantung. Namun, seiring berjalannya waktu, keraguan mulai menyeruak di antara sanak saudara yang telah berkumpul di rumah tersebut. Di tengah ruang tamu yang dipenuhi karangan bunga dan lilin-lilin yang berkedip, keluarga Suryati saling berbisik-bisik tentang rasa tidak nyaman yang mereka alami saat itu. Ada sesuatu yang tidak beres dengan kematian Budi. Begitu pikir mereka. Mereka pun sepakat untuk mencoba mencari tahu kebenaran di balik tabir kegelapan dan gaib. Mereka pun berangkat menuju rumah seorang dukun yang terkenal di desa mereka. Di dalam ruangan yang penuh dengan asap dupa dan suara gemerisik peralatan-peralatan mistis, dukun itu mengaduk-aduk ramalannya sejenak sebelum mengeluarkan pernyataan yang menggembarkan. Budi, suami yang mereka sayangi, ternyata bukan mati karena sakit jantung, melainkan karena sandat yang sangat ampuh yang dilekatkan oleh seseorang di kantornya. Keluarga Suryati terkejut bukan main mendengar pengungkapan ini. Mereka tidak habis pikir bagaimana dan mengapa ada orang yang begitu jahat menggunakan ilmu gelap untuk merenggut nyawa Budi. Dengan amarah yang membara dan keinginan untuk membalas dendam, keluarga ini bersumpah untuk mencari siapa pelakunya dan memberinya hukuman yang setimpal atas kematian yang misterius ini. Keluarga Suryati terombang-ambing oleh perasaan bingung dan marah, tidak tahu apa yang harus mereka lakukan untuk membalas kematian Budi yang mengenaskan. Di ruang yang berbau dupa, aroma yang seharusnya menenangkan itu malah menambah ketegangan yang terasa di udara. Ada beberapa kerabat yang menolak gagasan untuk mengejar orang yang menyandet Budi, takut bahwa hal itu akan menimbulkan bencana yang lebih besar. Tapi ada juga teman akrab keluarga, Andi namanya, punya pendapat lain. Dia memberi saran bijak bahwa masuk ke dunia gaib dan mengejar orang yang menyandet Budi adalah hal yang sangat berisiko dan tidak terkendali. Kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, kata Andi. Menyarankan agar keluarga Suryati menyerahkan semuanya kepada waktu dan karma. Namun, dorongan untuk mencari tahu dan menemukan kebenaran begitu kuat, sehingga keluarga ini mengabaikan saran Andi. Mereka merasa bahwa hanya dengan menemukan dan mengkonfrontasi orang yang menyantet Budi, mereka bisa memberikan ketenangan untuk arwah Budi yang mungkin masih gentayangan di sekitar mereka. Walaupun Andi berusaha menghalangi mereka, keluarga Suryati tetap bertekad
untuk melaksanakan rencana balas dendam. Mereka pun memulai petualangan untuk mencari bukti dan menyelidiki lebih jauh tentang kehidupan Budi, berusaha mengetahui siapa yang mungkin membenci suami dan ayah yang baik hati itu hingga rela menggunakan santet. Mereka berangkat di malam yang berkabut, naik angkot menuju RS Sumber Waras. Mereka ingin membalas dendam atas kematian Budi yang menjadi korban kuntilanak. Di dalam angkot yang sepi, hanya terdengar suara hujan yang menetes dan jendela yang bergetar. Mereka merasa cemas karena mereka tahu bahwa mereka telah masuk ke dunia yang berbahaya. Andi, teman dekat Suryati, duduk di depan di sebelah sopir. Dia melirik ke belakang, melihat wajah-wajah yang pucat dan tegang. Tiba-tiba dia mendengar suara seorang kakek yang duduk di sudut angkot. "Malam yang kelam ya," kata kakek itu dengan nada ramah. Andi merasa ada sesuatu yang aneh dengan kakek itu. Dia menoleh ke arah kakek itu dan melihat matanya yang tajam dan tersenyum. "Ya, malam yang berat," jawab Andi singkat. Kakek itu tidak berhenti, dia terus bertanya tentang tujuan dan motif mereka. Dia menatap Andi dengan intens, seakan-akan bisa membaca pikirannya. Andi merasa tidak nyaman, tapi dia tidak bisa berbohong. Dia menceritakan tentang rencana mereka untuk menghadapi kuntilanak yang membunuh Budi. Kakek itu mengangguk-angguk, lalu memberitahu Andi untuk pergi ke daerah Kabuk. "Di sana ada orang yang bisa menolong kalian," kata kakek dengan nada misterius. Andi bingung, tapi sebelum dia bisa bertanya lebih lanjut, dia menyadari sesuatu. Kakek yang baru saja berbicara dengannya sudah tidak ada lagi. Dia mengusap matanya dan melihat kursi yang kosong. Dia terkejut dan bertanya kepada sopir angkot tentang kakek itu. Sopir angkot menoleh ke Andi dengan ekspresi kosong. "Kakek mana? Kalian cuma berempat di sini," katanya tanpa emosi. Andi merinding dan merasa ada sesuatu yang tidak wajar dengan perjalanan mereka. Mereka terus berjalan di malam yang berkabut menuju daerah Kabuk yang menjadi tujuan mereka. Angkot bergerak di jalan-jalan yang hampir tidak ada orangnya, dan kegelapan semakin menyelimuti mereka seiring dengan semakin dekatnya mereka ke tempat yang disebut oleh kakek misterius tadi. Teman keluarga yang masih bingung dengan kejadian aneh di dalam angkot mencoba untuk menanyakan kepada sopir tentang petunjuk yang diberikan oleh kakek itu. "Apa ini memang jalan yang benar?" tanya teman dengan suara khawatir. Sopir angkot tanpa berpaling menjawab dengan nada dingin. "Percaya saja padanya, dia lebih tahu dari kita semua." Rasa takut dan penasaran semakin menghantui mereka di dalam angkot yang berjalan di jalanan yang seakan menyembunyikan rahasia terburuk. Setelah sampai di daerah Kabuk, keluarga Suryati dibawa ke sebuah rumah tua yang berada di pinggir kota. Pintu kayu mengeluarkan suara yang menyeramkan ketika mereka membukanya, dan di dalam mereka disuguhi oleh
seorang bapak yang duduk dengan wajah tegang di tengah-tengah ruangan yang penuh dengan aroma dupa dan ilmu hitam. Suryati, saya tahu tentang sandet yang menyerang keluarga Anda, katanya sambil menatap mata teman keluarga. Anak Anda kena sisa kiriman sandet dan itu sangat berbahaya. Tanpa banyak bicara, bapak itu segera melakukan ritual pengobatan di situ. Dia menjelaskan bahwa anak keluarga Suryati bukan hanya kena santet biasa, tetapi sisa energi yang dilepaskan oleh pelaku santet yang sebenarnya mengincarnya. Setelah selesai dengan ritualnya, bapak itu berbicara dengan keluarga Suryati. Pengirim santet sekarang tinggal di Bogor dalam keadaan ODGJ. Anda harus cepat-cepat menghentikan dia sebelum dia melepaskan lebih banyak energi hitam. Mereka berangkat ke Bogor dengan hati yang tegang dan gelisah. Mereka ingin segera mengakhiri santet yang mengancam hidup mereka sebelum energi hitam semakin meluas dan menimbulkan bencana yang lebih besar. Sesampai di Bogor, keluarga Suryati mencari tahu tentang jejak pelaku sandet. Dengan bantuan dari Bapak di Kabuk, mereka mendapat petunjuk yang mengarahkan mereka ke suatu tempat yang tersembunyi di dalam hutan. Di sana, di antara pepohonan yang lebat, mereka menemukan pondok tua yang diduga menjadi tempat tinggal pelaku santet. Di pondok itu, mereka bertemu dengan pria tua yang terlihat lemah, duduk bersila di depan api unggun yang redup. Dengan wajah yang penuh sesal, pria tua itu mengaku bahwa dia adalah pelaku santet yang dicari. Saya diminta untuk membantu menyembuhkan seseorang, tetapi saya salah mengartikan energi yang saya terima, katanya dengan suara pelan. Saya tidak berniat menyakiti siapapun, dan anak Anda hanya kena sisa kiriman energi hitam. Dengan energi dan hati yang hancur, pria itu bersedia untuk membantu membersihkan rumah keluarga Suryati dari energi negatif yang masih ada. Dia melakukan serangan dan serangkaian ritual mantra yang disertai dengan bau dupa, menciptakan suasana mistis yang mengisi ruangan. Sementara itu, keluarga Suryati harus menanggung ketakutan mereka dan percaya bahwa pria itu bisa mengembalikan kedamaian dalam hidup mereka. Setelah proses pembersihan selesai, suasana ruangan berubah. Pria tua itu menatap mata keluarga Suryati dengan rasa sesal yang mendalam. Saya tidak bisa mengembalikan yang sudah hilang, tetapi saya berjanji tidak akan menggunakan ilmu hitam lagi, kata simbah tua tadi. Keluarga Suryati yang merasa bercampur baur antara lega dan kehilangan. Meskipun anak mereka sembuh dari dampak sandet, mereka sadar bahwa kekuatan gaib dan resiko yang menyertai tidak boleh dianggap remeh. Perjuangan mereka melawan kegelapan akhirnya berakhir, dan keluarga ini pulang ke rumah mereka dengan harapan bahwa kehidupan mereka akan kembali normal. Ya, sekian akhir cerita ini, dan jangan lupa
Dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Nantikan cerita-cerita horor selanjutnya. Seram.